Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lastri Mulyani yang saya hormati, eh, saya mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya beberapa hal terkait dengan pendukung bagi pelayanan yang diberikan oleh UPTD ini. Yang pertama yang ingin saya dalami adalah karena yang dilayani adalah masyarakat, tentu ada sarana dan prasarana yang mendukung terhadap kelancaran dari pelayanan di UPTD ini. Yang ingin saya tanyakan, apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD dari Dinas Perikanan Sumatera Barat ini. Silakan, Bu. Langsung saya jawab, Pak. Ya, silakan, Bu. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelayanan hoki kita ini, yang pertama yaitu adalah kantor, gitu Pak. Kemudian aula tempat edukasi, kemudian musola, toilet, kemudian sarana prasarana lainnya yaitu pantry, toiletnya toilet umum, kemudian kita juga memiliki mes, Pak. Mes itu kita gunakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi PKL. Kemudian prasarana lainnya kita mempunyai seperti infopos, kemudian scuba diving, Pak. Alat-alat scuba itu kita digunakan untuk kalau kita melakukan monitoring terumbu karang. Kemudian kalau untuk pengunjung penyu itu sendiri, kita juga dilengkapi dengan sistem lapangan. Mungkin itu, Pak. Ya, jika tidak salah, UPTD ini juga sudah kita lakukan kunjungan di tahun lalu, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Itu ada beberapa sarana yang belum memadai di sana. Yang pertama soal parkir. Saya ingin tanyakan bagaimana parkir yang dimiliki oleh UPTD ini sekarang. Ya, terima kasih, Pak. Kita di UPTD, Pak, mempunyai pekarangan yang cukup, gitu kan, Pak. Tetapi kita jika kita memfasilitasi parkir di dalam, itu akan kadang kita menunjuk anak-anak sekolah yang kadang berlari main-main di situ. Jadi kita memang tidak membenarkan untuk parkir di dalam konservasi penyu. Kita sudah bekerja sama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, untuk mengatur parkirnya itu di luar pagar, di luar portal, Pak. Jadi mereka juga melakukan penjualan tiket untuk parkir di situ, Pak. Jadi parkir tidak kami yang mengelola, tapi Badan Usaha Milik Desa. Jadi parkirnya itu memang di luar portal, tidak di dalam kawasan, karena akan mengganggu terhadap pengunjung serta kebisingan, membuat gangguan terhadap satwa yang kita lindungi. Itu, Pak. Baik. Tadi disinggung soal toilet. Itu berapa buah toilet yang dimiliki, Bu? Toilet kalau yang untuk umum itu ada untuk pria dan ada untuk wanita. Masing-masing kemudian satu. Kalau iya, kemudian selain itu di aula ada toilet, di kantor ada toilet, di mes juga ada toilet, Pak. Kalau untuk yang umumnya di luar memang 2 untuk pria dan wanita. Baik. Apakah areal seluas itu toilet satu pria satu wanita itu sudah memadai menurut Ibu?
Kalau untuk toilet mungkin belum memadai Pak, karena itu baru terpusat tempat musola aja gitu kan Pak. Kemudian selain toilet yang dua itu tuh Pak. Tapi kalau saat pengunjung ramai gitu, untuk kita menggunakan memang mungkin masih kurang Pak. Kedepannya mungkin kalau ada anggaran perlu ditambah lagi mungkin di bagian mana gitu Pak. Terus sarana tempat ibadah di samping aula itu kan ada musala Bu ya. Itu bagaimana sarana dan prasarana di musala itu Bu? Apakah sudah memadai atau belum? Terutama tempat berwudu dan karpetnya Bu, gimana Bu? Oh itu memang belum memadai Pak. Mungkin ruangan kita itu sebenarnya itu ruangan itu bukan musola gitu Pak ya, tapi kita dengan seadanya kita jadikanlah itu musola gitu kan. Dengan karpet itu mungkin satu aja dibentang karpet itu Pak, kemudian sajadah agak dua gitu kan. Mungkin itu masih kurang dan masih belum memberikan suasana beribadah yang cukup nyaman gitu Pak ya. Mungkin kedepannya perlu kita pikirkan kalau ada anggaran kita butuh sarana ibadah lah gitu Pak yang lebih presentatif untuk pengunjung. Nah kalau saat ini kita menyelak gitu Pak, ini ruangan jadikan musola gitu Pak. Baik, itu di kawasan itu kan bukan hanya kawasan itu kan juga sebagai tempat wisata bagi masyarakat yang datang dari berbagai tempat. Dan di antara pengunjung itu bisa saja ada yang membawa baby atau bayi yang butuh tempat menyusui. Apakah disediakan tempat khusus di sana untuk ibu menyusui, Bu? Ya Pak, kita menyediakan ruangan walaupun tidak khusus Pak, tapi kita menyiapkan ruangan yang seperti ada di dekat galeri itu Pak. Kita memberikan sekat sedikit karena keterbatasan ruangan juga. Kalau khusus ruangannya tersendiri tidak ada. Cuman kita menyediakan ruangan untuk menyusui ada di galeri tersebut. Kita sekat dengan kain, di situ nantinya bisa digunakan untuk ibu yang membutuhkan. Selanjutnya, apakah di kawasan ini juga disediakan prasarana bagi kaum disabilitas? Untuk disabilitas, toiletnya belum ada Pak. Toilet untuk disabilitas belum ada Pak. Untuk jalurnya Bu, jalannya ada? Jalannya juga jalannya belum Pak. Apakah juga ada kursi roda di sana Bu? Tidak Pak. Tidak ada. Baik, terakhir yang ingin saya tanyakan, itu kan areanya cukup luas itu. Dan ketika pengunjung banyak, bagaimana pihak UPTD menyediakan pengamanan bagi mereka sebab di sebelah baratnya itu adalah laut. Gimana Bu? Petugas kami ada yang di situ ditugaskan untuk menjaga Pak dari pantai itu, 1 orang atau 2 orang mengamati pengunjungnya, apakah nanti ada anak-anak yang bermain ke pantai. Nanti kalau misalkan ada rasanya yang membahayakan atau berenang yang terlalu agak ke tengah, itu kita menegur kepada ketua rombongan. Kemudian kalau yang dengan orang tua kita sampaikan ke orang tuanya agar itu berhati-hati gitu Pak. Dan sudah kita di situ nanti. Baik, bagi saya sudah cukup dan terima kasih kepada Bu Lastri dan saya kembalikan kepada Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pribadi. Selanjutnya dipersilakan.